Halo semua, salam kenal dan selamat datang di channel Animenai. Masih melanjutkan pembahasan Rakudai Kishi no Cavalry sebelumnya, di mana di akhir chapter 24 kita diperlihatkan Shizuku Kurogane yang berusaha untuk menghidupkan Ikki kembali. Dan juga pertarungan sengit antara Stella dan Orgaule yang berakhir dengan kemenangan Stella. Sebelum kita masuk ke cerita utamanya, jangan lupa siapkan cemilannya sebelum menonton karena ceritanya masih sangat panjang. Rakudai Kishi no Cavalry volume 15 chapter 25 dengan judul Kesimpulan. Cerita dimulai di mana Ikki yang sadar bahwa seharusnya dia sudah mati, tapi sekarang dia terbangun di sebuah kamar sambil berbaring di tempat tidur. Ikki kemudian melihat Stella dan bertanya-tanya bagaimana dia masih hidup dengan tubuhnya yang sudah sembuh. Stella memberitahu Ikki bahwa Shizuku datang dan merekonstruksi tubuhnya berdasarkan sel demi sel. Stella berkata bahwa dia kagum bahwa Shizuku mampu menghidupkan kembali seseorang dari kematian. Stella juga memberitahu Ikki bahwa Vermilion memenangkan perang, tapi Stella mengatakannya dengan cara yang membuat Ikki merasa bahwa Stella sudah berada jauh darinya. Setelah itu Stella juga mengatakan bahwa sudah 3 hari sejak perang berakhir dan warga Kretliland tidak mengalami korban. Johan juga baik-baik saja karena Lunayais ada di sisinya. Nenek juga telah mendapatkan kembali lengannya berkat Liga Bangsa-Bangsa Ksatria Penyihir yang memiliki cukup stok sel somatik di bank sel mereka untuk digunakan para peserta KOK Alik. Akan tetapi, Tatara kehilangan separuh wajahnya, 1 lengan dan separuh sistem pencernaannya dengan separuh bagian bawah tubuhnya hancur total. Dikatakan bahwa, stimulan yang diambil Tatara mencegahnya meninggal karena syok akan rasa sakit dan otaknya telah sembuh dari efek samping stimulan. Namun, tubuhnya terlalu rusak untuk disembuhkan oleh kapsul, dan bagian tubuhnya yang hilang tidak dapat diperbaiki. Diketahui bahwa, jaringan tubuh dapat dibangun kembali dengan sel somatik, tetapi biaya pemeliharaan bank sel itu mahal, sehingga satu-satunya yang dapat menggunakannya adalah orang-orang yang sangat kaya, pejabat tinggi suatu negara dan blazer yang penting bagi suatu negara. Mendengar itu, Ikki senang semua orang masih hidup dan bertanya tentang keberadaan Shizuku karena Ikki ingin berterima kasih padanya. Mendengar itu, Stella berkata bahwa Shizuku telah berada di ruangan sepanjang waktu tetapi Ikki tidak melihatnya yang membingungkan Stella. Stella kemudian menjelaskan bahwa Ikki sudah mati dan tubuhnya terlalu rusak. Jadi Shizuku memasok sel tubuhnya sendiri untuk menggantikan sel tubuh Ikki yang hancur dan menjadi bagian dari tubuh Ikki itu sendiri untuk menghidupkan Ikki kembali. Mendengar penjelasan tersebut membuat Ikki kaget dan menangis. Stella menyadari Ikki salah paham dan meminta Shizuku untuk keluar. Suara terkekeh Shizuku kemudian terdengar dan mengatakan bahwa tidak ada cara lain meskipun dia ingin lebih dicemaskan lagi oleh kakak laki-lakinya. Mendengar suara Shizuku tersebut, Ikki segera menoleh ke arah suara Shizuku dan terkejut melihat Shizuku yang seukuran telapak tangan, duduk di bahunya. Ikki terkejut melihat tubuh Shizuku menjadi sangat kecil dan semi-transparan. Melihat Ikki yang terkejut, Shizuku pun menjelaskan bahwa sel somatik Ikki rusak dalam jumlah yang cukup besar tetapi beberapa bagian tubuh masih dapat digunakan sehingga Shizuku menggunakan tubuhnya sendiri untuk bertindak sebagai penghubung untuk memperbaiki tubuh Ikki. Selain itu, Ikki dan Shizuku adalah saudara kandung yang memiliki darah yang sama sehingga ada kecocokan yang sempurna. Tetapi karena Shizuku meminjamkan pasokan sel somatiknya sendiri kepada Ikki, hal itu membuat Shizuku tidak dapat mempertahankan ukuran asli tubuhnya. Shizuku berkata bahwa dia ingin tetap seperti ini tapi dia tahu Ikki akan menentangnya. Shizuku kemudian mengatakan bahwa rekonstruksi tubuh Ikki selesai dan tubuhnya berada pada tahap perbaikan diri dengan memanfaatkan ruang pertumbuhan sel. Dikatakan bahwa, Shizuku saat ini berada di dalam tubuh Ikki untuk membantu proses tersebut dan dikatakan bahwa Shizuku dapat berpisah dari tubuhnya jika dia menginginkannya. Setelah itu, cahaya biru kemudian keluar dari tubuh Ikki dan kemudian membentuk Shizuku dalam penampilan aslinya. Ikki kemudian berterima kasih kepada Shizuku karena telah menyelamatkannya, tapi Shizuku memberikan reaksi aneh saat menatap Ikki. Kemudian, sementara mata Shizuku terlihat seperti demam dengan cara yang menakutkan, hidung Shizuku juga terlihat mengembang dan Shizuku memeluk tubuhnya sendiri. Shizuku mengatakan bahwa Ikki berterima kasih padanya saat Ikki dalam penampilan yang sangat imut yang dapat menyebabkan Shizuku menjadi tipe orang yang aneh. Stella juga mengatakan bahwa dia mengerti bagaimana perasaan Shizuku, sementara wajah Stella sedikit diwarnai dan mulutnya longgar.
Melihat mereka berdua yang bertingkah aneh, Iki bingung dengan perilaku keduanya, tetapi ketika Iki melihat bayangannya di jendela, Iki menyadari bahwa tubuhnya menjadi lebih kecil. Iki kemudian panik setelah melihat penampilannya yang seperti saat masih SD seperti yang terlihat pada gambar. Shizuku lalu menjelaskan bahwa ini adalah penampilan asli Iki untuk saat ini. Dikatakan bahwa ada batasan untuk mana dan kemampuan konsentrasi Shizuku, jadi Iki dan Shizuku tidak bisa tetap bersatu sepanjang hari. Shizuku menjelaskan, hal itu perlu bagi Iki untuk memiliki tubuh yang bisa bergerak sampai batas tertentu. Tapi karena sel somatik yang tidak mencukupi dan setelah memikirkan apa yang harus dilakukan, Shizuku kemudian melakukan sesuatu yang disebut sebagai upaya terakhir. Yaitu, Shizuku hanya dapat membuat tubuh Iki yang kecil. Diketahui bahwa, Iki dapat mempertahankan penampilan aslinya karena Shizuku yang berbagi sel somatiknya, tetapi setelah Shizuku meninggalkan tubuh Iki, Iki harus menggunakan sel somatiknya sendiri yang hanya cukup untuk membuat tubuh yang lebih kecil. Mendengar itu, Iki mengerti bahwa itu perlu dan Iki berpikir bahwa anak kecil bukanlah hobi Shizuku, akan tetapi Iki sedikit curiga. Dikatakan bahwa, Iki yang sekarang memiliki kemampuan fisik anak berusia 10 tahun sehingga Iki tidak bisa melakukan hal sembrono seperti sebelumnya atau tubuhnya akan hancur. Shizuku mengatakan bahwa, meskipun Iki terlihat menggemaskan sekarang, Stella tidak diperbolehkan melakukan hal-hal cabul pada Iki karena Iki memiliki tubuh yang kecil dan beban yang berat. Shizuku kemudian menambahkan, jika Stella melakukan sesuatu seperti itu Surah of the Night, maksudnya Shizuku di sini itu mantap-mantap. Maka Shizuku akan menyebarkannya melalui SNS. Mendengar itu, Stella berkata bahwa dia tidak akan melakukan hal seperti itu, tapi Shizuku berpikir Stella adalah monyet yang telah bernafsu untuk Iki sepanjang tahun. Dikatakan bahwa, Shizuku juga tidak keberatan jika Stella melakukan hal seperti itu saat tubuh Shizuku menyatu dengan tubuh Iki karena tidak ada jaminan bahwa anak yang akan diciptakan selama itu adalah milik Stella. Stella berpikir Shizuku benar-benar menakutkan dan bertanya kepada Iki bagaimana Shizuku tumbuh menjadi seperti ini, tetapi Iki tidak benar-benar tahu dan berpikir bahwa pelarian Shizuku dari rumah selama sekolah menengah bisa menjadi penyebabnya. Shizuku kemudian memberitahu Iki dan Stella bahwa mereka tidak boleh lupa bahwa Iki adalah orang yang terluka parah yang telah kehilangan hampir 30% dari tubuhnya. Mendengar itu, Iki menurut karena dia bisa tahu sendiri bahwa kemampuan fisiknya telah berkurang sekitar 50%. Iki kemudian bertanya apakah dia akan tetap seperti ini, tetapi Shizuku menyangkalnya. Dikatakan bahwa, tubuh Iki telah diperbaiki dengan memanfaatkan ruang pertumbuhan tubuh. Dan juga, manusia pada umumnya masih bisa tumbuh hingga usia 25 tahun. Jadi masih ada cukup ruang untuk pertumbuhan tubuh Iki yang berusia 16 tahun. Dikatakan bahwa, jika Iki sepenuhnya mengeksploitasi teknik sihir Shizuku, maka Iki dapat kembali ke penampilan aslinya dalam waktu setengah tahun. Kemudian, Nenek tiba-tiba masuk ke ruangan dan juga berkomentar tentang penampilan Iki saat ini. Iki berterima kasih kepada Nenek karena melindungi semua orang saat dia bertarung dengan Orgaule. Diketahui bahwa, Nenek datang untuk memberitahu Shizuku bahwa markas Liga telah mengevaluasi kemampuannya yaitu, menghidupkan kembali orang mati, dan karena hal itu Shizuku dipromosikan ke rank A mulai hari ini. Terlihat Iki senang karena satu-satunya ksatria siswa peringkat A lainnya di Liga saat ini adalah Stella dan Ouma. Tapi Shizuku bertanya apakah dia satu-satunya yang mendapatkan promosi karena Iki lebih aktif darinya. Nenek kemudian menjelaskan bahwa peringkat Blazer tidak seperti medali, tetapi sebenarnya adalah standar yang dibuat untuk tujuan mengelola Blazer sehingga kriteria tidak dapat diubah hanya untuk satu orang yang tidak teratur. Mendengar itu, Shizuku kecewa tetapi mengerti bahwa Blazer yang hidupnya akan dalam bahaya setelah menerima satu peluru bahkan tidak dapat diberikan status rank E. Tapi Nenek juga menambahkan bahwa karena Iki telah mencapai Brute Soul atau Awakening, pangkat Iki hanyalah hiasan di permukaan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memandang rendah Iki setelah melihat festival seni pedang 7 bintang dan pertempuran baru-baru ini. Nenek juga datang untuk memberi Iki pesan dari Levi Askarit. Levi berterima kasih kepada Iki karena tidak membuat Iris menyesal di saat-saat terakhirnya, jadi Iki harus menghubunginya jika Iki dalam masalah. Levi telah berjanji untuk melakukan segala daya untuk membantu Iki meskipun hanya sekali. Nenek juga mengatakan bahwa tubuh Iris dan Abu Orgaule akan dimakamkan di kampung halaman mereka. Diketahui bahwa,
Memiliki dukungan Levy juga berarti memiliki dukungan dari cabang Liga Prancis, yang merupakan sesuatu yang lebih luar biasa daripada mencapai peringkat Blazer yang tinggi. Iki ingin menolak tawaran itu pada awalnya karena dia merasa dia tidak memenuhi syarat untuk memilikinya, tetapi Nene mengatakan bahwa Iki tidak bisa menolaknya. Iki bukan orang yang menilai apakah dia punya hak atau tidak, dan tidak ada gunanya menolak karena Levy bukan tipe orang yang akan mudah mundur dari pendapat orang lain. Tetapi alasan terbesarnya adalah bahwa itu adalah kekuatan yang diperlukan untuk Iki karena posisi Iki telah banyak berubah setelah perang ini. Dikatakan bahwa, setelah Iki mengalahkan Iris yang merupakan ksatria peringkat keempat di Liga, Iki sekarang dianggap sebagai kekuatan utama untuk seluruh Liga. Berbagai jenis orang akan mencoba mengejar Iki mulai sekarang dan Nene mengatakan kepada Iki bahwa lebih baik memiliki lebih banyak sekutu. Nasihat Nene membuat Iki mengingat hal yang terjadi selama pertarungan seleksi di Akademi Hagun. Iki kemudian menyadari bahwa untuk mencegah hal seperti itu terjadi lagi dan tanpa meresahkan orang lain, Iki membutuhkan kekuatan politik. Dengan demikian, Iki menerima tawaran bantuan dari Levy. Setelah itu, Nene memberitahu Shizuku bahwa mereka harus pergi terutama karena Shizuku perlu istirahat untuk menyembuhkan Iki. Tapi sebelum mereka pergi, Shizuku memberitahu Iki bahwa apa yang Iki lakukan pada Stella kali ini adalah yang terburuk. Shizuku percaya bahwa, bahkan jika strategi yang membutuhkan kematian adalah satu-satunya cara untuk mencapai hasil terbaik, orang-orang yang memilih itu adalah sampah. Shizuku merasa baik-baik saja dengan itu karena dia hanya mencintai kakak laki-lakinya, tetapi Stella berbeda. Iki mencintai Stella dan telah bersumpah untuk berada di sisinya, jadi Iki harus bertanggung jawab atas cinta itu. Shizuku berkata bahwa, dia tidak berada di pihak Iki untuk hal ini, jadi Shizuku mengatakan kepada Iki untuk melakukan yang terbaik untuk dimaafkan. Shizuku mengatakan hal-hal ini sambil tersenyum, tetapi Iki dapat mengatakan bahwa Shizuku lebih marah daripada sebelumnya. Kemudian, setelah Shizuku dan Nene meninggalkan ruangan, Stella mengunci pintu dan menutup tirai jendela. Stella kemudian mendekati Iki dengan kemarahan yang menyebabkan Iki menjadi takut dan mencoba membuat alasan. Iki berpendapat bahwa dia tidak bisa memikirkan cara lain untuk mencegah semua orang dibunuh oleh Orgaule, tetapi Stella tidak menganggapnya sebagai alasan yang bagus. Setelah mengingat apa yang baru saja Shizuku katakan, Iki menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah egois dan dia membuat Stella mengalami begitu banyak rasa sakit. Iki kemudian meminta maaf kepada Stella dan mengatakan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk membuat Stella tidak membencinya. Stella lalu bertanya, apakah Iki akan memberinya ciuman selamat pagi dan selamat malam setiap hari, yang Iki setujui. Stella juga ingin Iki membacakan puisi yang berbeda tentang apa yang Iki suka tentang Stella selama 1 jam setiap hari dan bahwa Stella akan menggunakan royalti yang dihasilkan dari distribusi konten yang dikompilasi untuk mendukungnya. Mendengar itu, Iki merasa aneh tapi Stella kemudian tertawa dan mengatakan bahwa dia hanya bercanda. Stella berkata bahwa dia tidak marah lagi karena apa yang ingin dia katakan kepada Iki sudah dikatakan oleh Shizuku. Tapi alasan terbesar Stella adalah karena dia senang melihat Iki hidup. Stella kemudian segera memeluk tubuh kecil Iki dan meminta maaf karena Iki tidak harus mati jika dia mengantisipasi kemampuan Orgaule yaitu Dance Macabre. Mendengar itu, Iki menjawab bahwa itu juga salahnya karena dia seharusnya bisa menyadari kartu truf milik Orgaule dan tidak membiarkan Stella bertarung sendirian. Setelah itu, mereka kemudian berjanji satu sama lain untuk menjadi lebih kuat sehingga apa yang terjadi sebelumnya tidak terulang lagi. Setelah itu, Iki dan Stella berciuman dan merasakan kehangatan satu sama lain. Hal ini menyebabkan Iki mengingat bahwa dunia yang dilihatnya saat dia sekarat adalah tempat yang gelap gulita. Iki tidak ingin pergi ke tempat seperti itu lagi dan Iki telah bersumpah untuk menjadi lebih kuat. Iki mencoba untuk membuat ciuman lebih dalam tetapi Stella menghentikannya. Stella sangat emosional sekarang jadi dia mungkin tidak bisa menahan diri jika mereka melangkah lebih jauh. Tapi Iki mengatakan sudah terlambat dan dia tidak bisa menahan diri lagi. Iki meraih punggung dan kepala Stella, lalu memberinya ciuman kasar. Ini mengejutkan Stella pada awalnya karena Stella tidak mengharapkan ini dari Iki yang biasanya, tetapi Stella akhirnya membiarkan Iki memperdalam ciuman. Kemudian pada saat itu, pintu kamar dipaksa terbuka oleh orang tua Stella yang datang untuk memberitahu Stella sesuatu sambil panik.
Dan saat mereka memasuki ruangan, mereka dengan jelas melihat penampilan Iki dan Stella yang baru saja berciuman. Terlihat, Sirius akan mengamuk karena dia melihat putrinya yang berharga begitu akrab dengan seorang pria, tetapi Astrea menghentikannya dengan mencubit pantatnya. Astrea senang melihat Iki baik-baik saja dan sudah penuh energi sekarang. Iki dan Stella malu karena keintiman fisik mereka dilihat oleh orang tua Stella. Stella kemudian bertanya mengapa orang tuanya sangat panik ketika mereka masuk ke kamar. Astrea lalu menjawab bahwa ini tentang Tatara dan apa yang ibunya katakan kepada Stella menyebabkan Stella terkejut dan marah. Scan kemudian berpindah di Bandara Internasional Vermilion. Terlihat Dandelion telah menyiapkan pesawat jet kecil dengan fungsi autopilot untuk Tatara yang berada di kursi roda listrik. Pesawat itu adalah hadiah untuk peran Tatara dalam perang. Tetapi Tatara bertanya apakah tidak apa-apa bagi Dandelion, yang merupakan pemimpin cabang Liga di Vermilion, untuk memasok barang-barang tersebut kepada seorang pembunuh dari Rebellion. Dandelion mengklaim satu-satunya informasi yang dia miliki tentang Tatara adalah bahwa Tatara adalah siswa Akademi Akatsuki. Dandelion kemudian menjelaskan bahwa cabang Liga bukanlah perpanjangan dari markas Liga tetapi sebenarnya adalah sebuah badan yang berfungsi sebagai titik kontak agar negara-negara anggota dapat bekerja sama dengan markas Liga, sehingga orang-orang akan lebih cenderung lebih setia kepada negaranya sendiri daripada ke markas Liga. Dikatakan bahwa, arti penting dari keberadaan Liga adalah bahwa negara-negara kecil bekerja sama satu sama lain dan menghadapi ancaman kekuatan yang besar secara bersama-sama. Tetapi ekspansi Liga akan terhambat jika intervensi dalam urusan internal suatu negara menjadi terlalu banyak. Diketahui bahwa, struktur organisasi seperti itu adalah alasan mengapa mobilisasi Liga dalam perang baru-baru ini terbatas. Mendengar itu, Tatara berpikir mungkin ada gerakan untuk menciptakan sentralisasi kekuasaan dengan perang baru-baru ini yang digunakan sebagai alasan sehingga dia mungkin akan menerima beberapa pekerjaan dari Liga. Dan agar Tatara dapat melanjutkan pekerjaan profesionalnya, dia berpikir untuk menyembuhkan tubuhnya terlebih dahulu. Dikatakan di sini juga bahwa, Tatara berencana untuk menjalani operasi yang akan memulihkan tubuhnya dan kemudian segera menjalani rehabilitasi, tetapi itu semua akan memakan waktu sekitar 1 tahun. Dan saat Tatara hendak pergi, Dandelion berkata Stella akan sedih tapi Tatara tidak peduli. Dikatakan bahwa, sebelumnya tubuh Tatara ternyata dalam keadaan tidak mungkin diselamatkan tetapi Stella memohon kepada Shizuku untuk menyelamatkan Tatara meskipun Shizuku enggan untuk menyelamatkan seorang teroris. Tatara tidak yakin hal bodoh apa yang akan dilakukan Stella ketika dia melihatnya, jadi Tatara mencoba untuk pergi dengan cepat. Namun saat Tatara hendak menaiki pesawat kecil yang telah disiapkan, Stella muncul dari langit dan menghancurkan pesawat tersebut. Kemudian, terlihat Tatara tidak terluka dari puing-puing pesawat yang hancur. Diketahui bahwa, Tatara dengan menggunakan kemampuan refleksinya, dia dapat menahannya. Setelah itu, dengan marah Tatara bertanya kepada Stella apa yang dia lakukan. Mendengar itu, Stella juga marah pada Tatara yang mencoba pergi begitu saja dan bertanya kemana Tatara akan pergi karena diketahui bahwa, keluarga Apgrun telah dihancurkan. Stella juga mengatakan akan ada pengumuman pertunangan antara Lunayais dan Johan begitu Kretlillen sudah mapan. Dan karena Luna meninggalkan suksesi tahtanya, Stella akan menjadi Ratu Vermilion berikutnya. Stella berpikir untuk mempekerjakan Tatara sebagai pengawal pribadi karena kemampuan Tatara paling cocok untuk tugas tersebut dan Stella juga menawarkan tunjangan dan tempat tinggal. Stella percaya tidak ada seorang pun di Vermilion yang akan menentang Tatara karena Tatara juga ikut membantu menyelamatkan negara dan bahwa Tatara harus berhenti dari pekerjaannya sebagai seorang pembunuh dan memulai hidup yang baru di sini. Mendengar itu, Tatara merespon dengan meminta Stella untuk mendekat dan kemudian tiba-tiba Tatara mempercepat kursi roda listriknya sehingga pijakan kakinya mengenai tulang kering Stella yang melukai Stella. Kemudian, Tatara berkata dengan wajah tidak senang bahwa Stella salah paham. Tatara berkata bahwa dia tidak berjuang untuk negara Stella, tetapi untuk masalah pribadi. Luka-lukanya adalah akibat dari hal itu, jadi Tatara merasa tidak membutuhkan belas kasihan Stella. Tatara juga mengatakan bahwa Stella harus lebih berhati-hati dengan siapa dia berbicara jika dia akan menjadi penguasa suatu negara. Tatara juga memperjelasnya bahwa, pertama-tama, apapun yang terjadi pada Tatara tidak ada hubungannya dengan kehidupan Stella lagi. Tapi Stella tidak setuju karena Stella mulai menyukai Tatara.
Stella bisa menjadi lebih kuat setelah Tatara mengajarinya apa yang kurang, dan Tatara berjuang sangat keras dalam perang baru-baru ini, jadi Stella tidak bisa meninggalkan Tatara sendirian. Dikatakan di sini, Tatara berpikir bahwa dia sudah terlalu dekat dengan Stella dan dia tidak benar-benar membenci Stella. Namun, Tatara menganggap dirinya tidak berhak menerima kebaikan Stella. Tatara kemudian berterima kasih kepada Stella karena mengkhawatirkannya, tetapi Tatara juga mengatakan itu adalah fakta bahwa dia telah membunuh lusinan orang. Dikatakan bahwa Tatara juga tidak percaya semua hal yang telah dia lakukan adalah hal buruk karena dia tidak pernah diajarkan moral seperti itu. Jadi tidak ada artinya baginya untuk mencoba menebusnya. Tatara berkata, setidaknya dia ingin bertahan dengan keyakinannya dan jika dia berhasil bertahan hidup melalui hidupnya yang buruk tanpa menipu dirinya sendiri maka dia akan bisa menyukai dirinya sendiri. Ini adalah pertempuran di mana Tatara mempertaruhkan egonya sendiri dan dia ingin Stella tidak ikut campur. Mendengar penjelasan Tatara membuat Stella tidak punya pilihan selain mundur. Tatara juga mengatakan bahwa orang bernama Yui Tatara tidak benar-benar ada di dunia ini sehingga dia seperti hantu yang pada akhirnya akan dilupakan. Setelah itu, Tatara kemudian menggerakkan kursi rodanya menuju pesawat kecil lain yang sudah disiapkan dengan punggung menghadap Stella. Tatara bisa mendengar isak tangis Stella tapi dia tetap melanjutkannya sehingga dia tidak akan bisa mendengar isak tangis lagi. Namun isak tangis Stella semakin menjadi-jadi dan membuat Tatara tidak tahan lagi. Tatara kemudian berbalik dan melempar sebuah kartu ke Stella untuk membuatnya diam. Dikatakan bahwa kartu itu adalah kartu nama Tatara sebagai seorang pembunuh dan memiliki detail kontaknya. Setelah itu, Tatara berkata setidaknya dia akan pergi ke upacara pernikahan Iki dan Stella nantinya. Dan Tatara meminta Stella untuk menghentikan tangisannya yang aneh. Mendengar itu, Stella kemudian menjadi senang karena itu berarti dia tidak harus melupakan Tatara dan masih bisa menjalin hubungan dengannya. Melihat tingkah aneh Stella, Tatara bertanya-tanya mengapa Stella melakukan hal yang tidak perlu dan apakah itu karena dia ingin melakukannya. Dan karena memikirkannya sangat merepotkan, Tatara pun mulai pergi untuk istirahat. Begitu Tatara berada di pesawat kecil, dia menyalakan autopilot dan mengatur koordinat untuk fasilitas pemulihan rumah Abgrund. Tatara kemudian menyadari bahwa dia lupa memberitahu Stella tentang sesuatu dan mengiriminya email. Pesan yang baru saja diterima Stella mengatakan bahwa nama asli Tatara adalah Fier dan karenanya Stella harus memanggilnya begitu ketika mereka bertemu lain kali. Dan saat pesawat berangkat, Stella meneriakkan rasa terima kasihnya kepada Fier. Stella telah memutuskan untuk terus membujuk Fier untuk memilih cara hidup yang berbeda karena email yang dia terima adalah bukti bahwa itu mungkin. Baiklah teman-teman, itu merupakan akhir dari cerita utama dari volume 15, dan kita akan masuk ke bagian epilognya. Yang berjudul, Menghancurkan Keadilan. Cerita dimulai saat perang antara Vermilion dan Kretlillen telah berakhir dengan kematian penjahat utama Orgaulle, tetapi semuanya tidak dikembalikan ke keadaan semula. Hal itu dikarenakan Orgaulle yang telah menghancurkan markas Rebellion sebelum datang ke Vermilion. Akibatnya, keseimbangan yang dipertahankan antara Liga Bangsa-Bangsa Ksatria Penyihir, Union, dan Rebellion telah runtuh. Dikatakan bahwa, dunia akan mulai berubah ketika memasuki era di mana Liga dan Union akan berbenturan secara langsung. Setelah itu, adegan kemudian menunjukkan flashback yang terjadi selama konflik pertama yang lebih dari 2 minggu sebelum berakhirnya Perang Vermilion. Jadi kejadian di epilog ini terjadi 2 minggu sebelum perang di Vermilion. Lebih tepatnya setelah Orgaulle dan partinya menghancurkan markas Rebellion dan kedatangan Kouzu Kazamatsuri beserta Tsukikage dan yang lainnya di markas Rebellion. Di sini terlihat beberapa helikopter dengan tentara bersenjata telah tiba di markas Rebellion yang hancur di pegunungan Alpen. Diketahui bahwa, mereka milik unit kekuatan supernatural Amerika Serikat yaitu, Sion, terlihat Rina Kazamatsuri, Sarah Blue Delily dan Charlotte Corday siap untuk melawan mereka untuk melindungi Kouzu Kazamatsuri dan Perdana Menteri Tsukikage. Tapi Kouzu menghentikan mereka karena dia tahu salah satu orang yang datang adalah seseorang yang tidak bisa dilawan oleh para gadis. Setelah itu, ada orang yang turun dari helikopter dan terlihat, seorang pria berambut pirang yang mengenakan visor seperti terlihat pada gambar. Dikatakan bahwa, Amerika Serikat adalah kekuatan militer terbesar di dunia dan pria ini adalah Komandan Sion yaitu, Abraham Carter. Dia adalah paranormal, terkuat di negara itu dan dijuluki, pahlawan atau Superman.
Volume 15 ini berakhir dengan Abraham Carter yang mengajukan pertanyaan kepada Kouzu dan yang lainnya. Berikut pertanyaan yang dilontarkan oleh Abraham Carter. Perdana Menteri Jepang, Bakuga Tsukikage. Selain itu, Kepala Konglomerat Terbesar Negara Kazamatsuri Zaibatsu, Kouzu Kazamatsuri. Sebagai salah satu dari Amerika Serikat yang berfungsi sebagai keadilan dunia, saya meminta Anda semua. Mulai saat ini, apakah kalian semua yang berdiri di tempat ini musuh dunia atau sekutu? Baiklah teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kalau ada kesalahan dalam pembahasannya bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like videonya kalau suka dan dislike aja kalau enggak suka enggak apa-apa. Nantikan kelanjutannya di video-video selanjutnya. Terima kasih.